Tematik tema 1, indahnya kebersamaan kelas 4, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Berikut adalah kompetensi dasar dari ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Dan selanjutnya, indikator dari ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Adapun beberapa tujuan pada pembelajaran 1 sebagai berikut. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Yang pertama, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kita wajib mensyukurinya. Ketiga, berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombong pawai semakin dekat. Paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepak, talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berubah suling mampu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dan sekarang kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada paragraf 2 memiliki gagasan pokok. Yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Dan gagasan pendukungnya ialah rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan.
2. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. 3. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. 4. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. 5. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. 6. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Pada paragraf 3, terdapat gagasan pokok, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Dan gagasan pendukungnya, 1. Rombongan dari Bali menyembunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng-ceng namanya. 2. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. 3. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Berikut adalah gambar dari keberagaman dari masing-masing budaya yang memiliki pakaian adat, tarian daerah, rumah adat, serta alat musik setiap daerah-daerah tersebut. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asli yang sama? 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asli yang sama? Jawabannya adalah ya, ada dari Jawa Tengah, Bali, dan lain-lain. 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jawabannya adalah tidak. Ciri khas masing-masing daerah berbeda. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Jawabannya adalah tetap hidup rukun, saling menghargai, tidak mengejek ciri khas daerah teman-teman kita. Selanjutnya, 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda. 3. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 4. Kita wajib mensyukurinya. 5. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap menghargai antar suku dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. 3. Tidak mengejek suku dan agama orang lain. 4. Berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. 5. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Dan selanjutnya, kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Sikap tidak menghargai keberagaman yang pertama adalah bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 2. Mengejek agama dan suku lain. 3. Hanya berteman dengan teman yang sama agamanya. 4. Tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. 5. Mengganggu teman yang sedang beribadah. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan.
Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Tuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memakainya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Alat musik yang pertama adalah 1. Suling. Daerah asalnya adalah Jawa Barat. Cara menggunakannya adalah alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Alat musik kedua, kecapi. Daerah asal Jawa Barat dan cara menggunakannya dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Alat musik ketiga, kendang. Daerah asal Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cara menggunakan dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan menghasilkan getar sehingga menghasilkan bunyi. Alat musik keempat, tifa. Daerah asal adalah Papua. Dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Alat musik yang kelima, angklung. Daerah asal Jawa Barat. Cara menggunakan dimainkan dengan cara digoyangkan, bagaimana dalam menghasilkan bunyi. 1. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. 2. Getar dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. 3. Getar tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. 4. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. 5. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. 6. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Sulawesi Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Suling yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Timur dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Sekian penjelasan dari pembelajaran 1. Terima kasih.